Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susaptri selaku dosen pengampu mata kuliah hidroelektrometalurgi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Voltase dan Waktu terhadap pengendapan logam mangan dan seng pada lempeng tembaga menggunakan metode elektroplating. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rudewi Widya Maharani dengan NPM 1723 dan rekan saya Saya sendiri Muhammad Dipali dengan NPM 3334 170005. Jadi, outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisi tentang teori dasar. Yang ketiga, metode penelitian yang terdiri dari diagram alir percobaan serta alat dan bahan. Dan yang keempat, referensi. Yang pertama, pendahuluan. Semakin maraknya kehadiran industri di tanah air, tak luput membawa efek samping berupa semakin banyaknya limbah yang akan dibuang ke lingkungan. Limbah beracun yang dihasilkan oleh beberapa industri antara lain dapat berupa logam berat. Limbah industri cair sebagian besar masih mengandung logam berat yang sulit diolah, sehingga akan sangat mudah menurunkan kualitas air bersih. Logam berat juga dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia, tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terikat di dalam tubuh. Pencemaran yang diakibatkan oleh logam berat merupakan salah satu masalah serius yang harus ditangani karena dapat merugikan lingkungan dan ekosistem secara umum. Limbah yang mengandung logam berat atau heavy metal mempunyai toksisitas yang tinggi sehingga dapat mematikan beberapa organisme. Limbah logam berat termasuk ke dalam golongan limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun, sehingga diperlukan penanganan khusus sebelum dibuang ke lingkungan. Limbah logam berat juga bisa ditangani, yaitu salah satunya dengan pemisahan logam berat menggunakan metode elektroplating. Beberapa logam berat yang memiliki nilai ekonomis antara lain logam mangan dan logam seng. Logam mangan banyak digunakan sebagai campuran logam, misalnya pada baja ferromangan. Lalu mangan oksida digunakan sebagai bahan depolarisator baterai kering. Lalu sebagai pirolusit digunakan untuk menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. Lalu, natrium dan kalium permanganat digunakan sebagai oksidator dan disinfektan. Logam mangan juga dapat memberikan warna lembayung pada kaca, dan mangan merupakan unsur yang penting untuk penggunaan vitamin B1. Karena pentingnya fungsi logam mangan tersebut, maka semakin besar usaha manusia untuk memperoleh logam mangan. Namun, di samping memiliki banyak fungsi, logam mangan merupakan salah satu logam yang bersifat toksik apabila dalam dosis yang tinggi.
Paparan mangan dalam debu atau asap maupun gas tidak boleh melebihi dari 5 mg per meter kubik, karena dalam waktu singkat dapat menimbulkan toksisitas. Selain logam mangan, logam seng merupakan logam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Lebih dari 7 juta ton seng diproduksi setiap tahun di seluruh dunia. Hampir 50% logam seng digunakan untuk proses galvanisasi yang berguna untuk melindungi baja dari korosi. Lalu, 19% logam seng digunakan untuk memproduksi kuningan dan 16% digunakan untuk memproduksi alloy. Selain digunakan dalam dunia industri, seng merupakan unsur esensial pada pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Seng merupakan unsur yang terlibat dalam sejumlah besar enzim yang mengkatalisasi reaksi metabolik yang vital. Seng juga merupakan unsur yang sangat penting untuk pertumbuhan manusia, hewan, maupun tanaman yang menempati urutan kedua setelah besi. Meskipun logam seng tidak bersifat toksik, akan tetapi jika dalam dosis yang tinggi serta dalam keadaan sebagai ion, seng bebas memiliki toksisitas yang tinggi. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pemisahan logam dengan cara pengendapan atau electroplating. Yang kedua, bagaimana pengaruh voltase terhadap pengendapan logam mangan dan seng. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu terhadap pengendapan logam mangan dan seng. Adapun tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pemisahan logam dengan cara pengendapan atau electroplating. Yang kedua, untuk menentukan voltase optimum pengendapan logam mangan dan seng. Yang ketiga, untuk menentukan waktu optimum pengendapan logam mangan dan seng. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Air limbah industri merupakan sumber pencemaran air yang sangat potensial. Pada konsentrasi yang tinggi, limbah industri menyebabkan kontaminasi bakteriologis serta beban nutrien yang berlebihan. Air limbah yang berasal dari industri sangat bervariasi tergantung dari jenis industrinya. Beberapa industri selain menghasilkan produk yang bermanfaat, juga menghasilkan produk samping berupa limbah yang berbahaya dan beracun. Contohnya yaitu industri kimia yang mengeluarkan limbah berbahaya, dan limbah tersebut mengandung senyawa yang beracun serta logam berat yang bersifat toksik. Beberapa jenis industri yang banyak mengandung logam berat adalah industri yang berhubungan dengan pekerjaan permesinan, metalurgi, pelapisan logam, cat, kulit, serta industri pertambangan. Limbah beracun yang dihasilkan industri antara lain dapat berupa logam berat. Beberapa logam berat serta senyawa beracun yang banyak dijumpai di dalam air limbah industri adalah krom, nikel, besi, mangan, seng, tembaga, kadmium,
perak, timbal, dan senyawa sianida. Air limbah yang mengandung logam berat termasuk ke dalam golongan limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Air limbah yang mengandung logam berat telah menjadi isu lingkungan yang telah menyita perhatian banyak pihak karena dampak yang ditimbulkannya dapat berakibat buruk bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Sehingga dilakukanlah proses pemisahan logam berat dari limbah industri tersebut yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran serta memanfaatkan kembali logam sisa, terutama logam berat. Logam berat merupakan kelompok unsur logam dengan massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik, yang pada tingkat tertentu menjadi bahan beracun dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan organik, mengendap di dasar perairan, dan bersatu dengan sedimen. Menurut beberapa literatur, terdapat 80 jenis dari 109 unsur kimia di muka bumi ini yang telah teridentifikasi sebagai jenis logam berat. Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama adalah logam berat esensial, di mana logam berat ini keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup. Namun, dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contoh logam berat esensial yaitu seng, tembaga, besi, kobalt, dan mangan. Sedangkan jenis yang kedua yaitu logam berat non-esensial, yaitu logam berat ini keberadaannya masih belum diketahui manfaatnya di dalam tubuh dan bahkan bisa bersifat racun, seperti air raksa, atri, timbal, kadmium, dan juga krom. Logam berat ini dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia, tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terikat di dalam tubuh. Daya racun yang dimiliki akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim, sehingga proses metabolisme tubuh dapat terputus. Bahkan, logam berat ini akan bertindak sebagai penyebab alergi mutagen, teratogen, atau karsinogen bagi manusia, di mana jalur masuknya adalah melalui kulit, pernafasan, dan pencernaan. Logam berat non-esensial banyak digunakan dalam proses industri seperti pemurnian emas, pembuatan pipa PVC, produksi aki dan baterai, pembuatan cat, produksi pestisida, penyamakan kulit, dan lain sebagainya. Sehingga limbah yang dihasilkan dipastikan mengandung logam berat terlarut dalam bentuk ion yang sangat berbahaya. Adapun ciri-ciri logam berat menurut Palar tahun 2012, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan yang baik sebagai penghantar daya listrik atau konduktor. Yang kedua, memiliki rapat massa yang tinggi. Yang ketiga, dapat membentuk alloy dengan logam lainnya. Dan yang keempat, untuk logam yang padat dapat ditempa dan dibentuk. Dan menurut Sutami Harja tahun 1982, logam berat memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai. Yang kedua, dapat terakumulasi dalam organisme tertentu. Yang ketiga, mudah terakumulasi di sedimen, sehingga konsentrasinya
selalu lebih tinggi daripada konsentrasi logam di dalam air. Selain itu, sedimen mudah tersuspensi karena pergerakan massa air yang akan melarutkan kembali logam yang dikandungnya ke dalam air, sehingga sedimen menjadi sumber pencemar potensial dalam skala waktu tertentu. Pengendapan logam berat dimanfaatkan untuk memisahkan logam-logam berharga dari pengotor-pengotornya, khususnya bagi logam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh logam berat. Tembaga adalah logam merah muda yang lunak, dapat ditempa dan liat. Dalam tabel periodik unsur, tembaga mempunyai nomor atom 29 dengan bobot atom 63,5. Tembaga memiliki titik lebur bisa mencapai 1084 derajat Celcius dan titik didih mencapai 2562 derajat Celcius. Dengan konduktivitas termal sebesar 401 watt per meter Kelvin, tembaga dapat digolongkan sebagai konduktor yang baik konduktor listrik maupun konduktor panas. Tembaga juga memiliki sifat anti korosi yang baik. Di Indonesia sendiri, cadangan tembaga ini sekitar 4,1% dari cadangan tembaga dunia dan merupakan peringkat ke-7. Sedangkan dari sisi produksi adalah 10,4% dari produksi dunia dan merupakan peringkat kedua. Daerah penghasil tembaga di Indonesia antara lain Cikotok Jawa Barat, Kompara Papua, Sangkarapi Sulawesi Selatan, Tirtamaya Jawa Tengah, dan ada juga beberapa daerah seperti di Jambi dan Sulawesi Tengah. Electroplating adalah proses pelapisan logam yang menggunakan prinsip elektrokimia. Dalam metode ini, komponen dengan batangan atau lempengan yang akan dilapisi direndam dalam suatu larutan elektrolit yang mengandung garam-garam dan logam pelapis. Pada dasarnya, electroplating merupakan salah satu bagian dari tahap penyelesaian atau finishing yang berguna untuk melindungi logam dan memperindah logam. Pada electroplating terdapat dua buah elektroda. Elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif disebut anoda, dan elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif disebut katoda. Arus yang digunakan pada proses electroplating adalah arus DC atau arus searah. Di dalam proses electroplating terdapat 4 komponen penting yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah anoda atau bahan pelapis. Anoda di sini dapat berbentuk lempengan logam atau bola dengan potongan-potongan kecil. Yang kedua adalah katoda atau bahan yang dilapisi. Katoda di sini harus bersifat konduktor agar logam dari anoda dapat menempel kuat pada katoda. Yang ketiga adalah arus listrik. Arus yang digunakan harus arus DC. Fungsinya adalah untuk menghasilkan reaksi redoks ketika dialirkan ke dalam larutan elektrolit. Dan yang keempat tentu adalah larutan elektrolit. Suatu larutan yang mengandung ion-ion sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Secara garis besar, proses atau mekanisme electroplating adalah ketika pelat dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Elektron di dalam larutan akan mengalir dari anoda ke katoda. Elektron yang bergerak akan berubah menjadi ion. Dari ion-ion yang bergerak tadi, ia akan mengendap di katoda. Dan ion-ion yang mengendap tersebut akan melapisi katoda. Di dalam proses elektrolisis terjadi reaksi redoks, di mana pada proses electroplating ini ada 3 reaksi penting yang terjadi. Yang pertama adalah reaksi oksidasi pada anoda. Yang kedua adalah reaksi reduksi pada katoda. Dan yang ketiga adalah reaksi pembentukan logam pada katoda.
Electroplating sendiri mempunyai kegunaan selain untuk finishing. Yang pertama adalah untuk pembuatan gas di laboratorium. Contohnya pembuatan gas oksigen, hidrogen, atau klorin. Contoh dari prosesnya ini adalah electroplating larutan Na2SO4 menggunakan elektroda karbon. Yang kedua adalah proses penyepuhan. Proses penyepuhan bertujuan untuk menutupi logam yang kurang baik atau yang mudah berkarat. Proses ini sama dengan tujuan finishing, di mana untuk memperbaiki penampilan atau meningkatkan ketahanan karat. Yang ketiga adalah proses pemandian logam kotor. Proses ini banyak dilakukan di dalam pertambangan, di mana logam transisi yang kotor dapat dimurnikan dengan cara menempatkannya sebagai anoda dan logam murni sebagai katoda. Elektrolit yang sudah digunakan adalah elektrolit yang mengandung kation logam yang sudah dimurnikan. Electroplating ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah temperatur yang digunakan tergolong cukup rendah, yakni hanya sekitar 60-70 derajat Celcius. Namun pada realitanya, temperatur yang digunakan hanya mencapai sekitar 50-60 derajat Celcius. Yang kedua, sebuah lapisan dapat dikendalikan dengan cara mengendalikan arus atau voltase yang kita gunakan. Lalu yang ketiga, hasil permukaan dari proses electroplating cenderung mengkilap. Dan yang keempat, proses pengendapannya cenderung berlangsung lebih cepat. Electroplating juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah terbatas pada logam dan paduannya, dan yang kedua terbatas pada benda kerja konduktor. Lalu material benda uji electroplating ini butuh dipreparasi seperti di cleaning, dibatting, digrading, etching, maupun tahap preparasi lainnya yang dibutuhkan tergantung material apa yang digunakan. Dan yang terakhir, untuk metode electroplating sendiri hanya bisa menggunakan arus DC atau arus searah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses electroplating. Yang pertama adalah konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi dari larutan elektrolit yang digunakan, maka proses elektrolisis akan berjalan semakin mudah dan cepat. Yang kedua adalah voltase, di mana semakin tinggi voltase atau tegangan listrik, maka semakin cepat proses elektrolisis terjadi. Namun, jika voltase terlalu tinggi, dapat menyebabkan korsleting atau arus pendek. Lalu yang ketiga adalah arus listrik. Semakin luas permukaan yang dilapisi, maka arus yang digunakan harus juga semakin besar, sehingga penggunaan arus disesuaikan dengan luas permukaan. Arus juga menjadi penentu efisiensi dari proses electroplating. Dan terakhir adalah waktu. Semakin lama waktu pelapisan, maka semakin banyak ion-ion yang mengendap pada katoda, sehingga makin tebal logam-logam yang mengendap pada katoda. Selanjutnya, metode penelitian. Alat yang kami gunakan pada penelitian kami yaitu yang pertama, sel membran cair ruah dengan diameter 1,25 cm dan volume 30 ml. Yang kedua, rectifier. Yang ketiga, elektroda. Yang keempat, timbangan analitik dengan readability 0,1 mg. Yang kelima, hair dryer. Yang keenam, amplas. Yang ketujuh, gelas ukur, gelas beker, dan pipet volume. Selanjutnya, bahan yang kami gunakan dalam penelitian kami yaitu larutan H2SO4,
padatan ZnSO4, padatan mangan 2 sulfat atau MnSO4, Aquades, lempeng tembaga, dan kawat platina. Yang pertama kita lakukan adalah membuat larutan induk MnSO4 1 molar dengan cara melarutkan 5,5 gram padatan MnSO4 ke dalam 100 ml Aquades. Dari situ, barulah kita bisa membuat larutan baku MnSO4 dengan molaritas yang lebih kecil dengan cara mengecerkan 5 ml larutan MnSO4 1 molar sampai 50 ml. Selanjutnya adalah membuat larutan induk ZnSO4 1 molar dengan cara melarutkan 6,5 gram padatan ZnSO4 ke dalam 100 ml Aquades. Setelah itu, barulah kita bisa membuat larutan baku ZnSO4 dengan molaritas yang lebih kecil dengan cara mengecerkan 5 ml larutan ZnSO4 1 molar sampai 50 ml. Selanjutnya, kita akan melakukan proses batting. Proses batting adalah proses penghalusan permukaan bahan yang akan dilakukan pada bahan yang digunakan pada electroplating. Di sini, kita akan menggunakan kertas amplas untuk menghaluskan permukaan lempeng tembaga. Setelah dilakukan proses batting, barulah kita melakukan proses degrading. Degrading adalah proses pembersihan dari kotoran, minyak, dan cat ataupun lemak menggunakan basa. Bisa menggunakan sabun ataupun basa lainnya. Selanjutnya adalah etching, di mana lempeng tembaga akan dicelupkan ke dalam larutan H2SO4 encer. Setelah kita etching, barulah lempeng tembaga tadi kita timbang menggunakan timbangan analitik. Prosedur percobaan selanjutnya yaitu membuat rangkaian electroplating. Lalu, mengatur variabel bebasnya. Yang pertama adalah waktu. Waktu yang digunakan 0 sampai 6 jam dengan rentang 60 menit. Yang kedua adalah tegangan atau voltase dengan variasi 1,5 sampai 6 volt dengan rentang 1,5 volt. Yang ketiga, konsentrasi elektrolit 1% dan variasi konsentrasi logam dari 0,001 sampai 1 molar dengan rentang 10 kali lipat. Selanjutnya, melakukan proses electroplating. Jika proses electroplating sudah selesai, maka lempeng tembaga dikeringkan menggunakan hair dryer. Selanjutnya, lempeng tembaga ditimbang menggunakan timbangan analitik. Lalu, didapatkanlah data pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, dibahas dan dibandingkan dengan literatur sehingga bisa diambil kesimpulan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.